Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Kita kembali dengan Pak Guru David Arhidayat. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Dengan secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya serta merupakan peralatan yang melakukan usaha dengan hanya satu gerakan saja. Penggunaan pesawat sederhana ini dimaksudkan agar mempermudah pekerjaan kita. Jadi, pesawat sederhana ini dibuat atau digunakan untuk memperingan atau mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian ada macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas. Tuas atau pengungkit. Tuas ini merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit ini terdiri dari sebuah batang kaku, bisa terdiri logam, kayu, atau batang bambu yang berorientasi di sekitar titik yang tetap yang dinamakan dengan titik tumpu. Titik tumpu ya. Kemudian selain titik tumpu yang menjadi tumpuan bagi pengungkit, ada dua titik lain yang ada pada pengungkit ini, yakni titik beban dan titik kuasa. Ya, dengan berarti ada tiga, yakni adalah yang pertama titik tumpu, ada titik beban, dan titik kuasa. Ini adalah jenis-jenis pengungkit. Pengungkit jenis pertama yakni adalah titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Ini contohnya. Ada jungkat-jungkit dan juga gunting. Selanjutnya, pengungkit jenis kedua yakni adalah titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Letak titik beban lebih dekat ke titik tumpu daripada titik kuasa. Contohnya adalah ini, gerobak seperti ini. Selanjutnya, pengungkit jenis ketiga yakni adalah titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya di sini adalah sekop. Selanjutnya, bidang miring. Bidang miring atau ini pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Contohnya seperti ini. Nah, contoh bidang miring adalah seperti ini. Ini ada beban, ada kuasa, ada bidang miringnya. Misal, jika kita tidak menggunakan bidang miring ini ketika kita hendak mengangkat suatu benda, maka yang terjadi adalah kita akan kesusahan untuk memindah benda ini. Akan tetapi, jika kita menggunakan bidang miring di sini, ini akan mempermudah kita untuk menaikkan atau menurunkan benda-benda di sini. Jadi, keuntungan di sini adalah keuntungan dari menggunakan bidang miring adalah mempermudah kita dalam memindahkan benda-benda. Jika tidak, kita akan sangat kesusahan. Selanjutnya adalah katrol. Pesawat sederhana selanjutnya adalah katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali ataupun rantai. Kemudian ini untuk katrol berdasarkan jenis kedudukannya atau tempat kedudukannya, katrol dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Kita akan bahas ya. Ini yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap seperti ini contohnya.
Jadi katrolnya tidak bergerak kemana-mana, tetapi ada rodanya. Ada beban, ada kuasa. Selanjutnya ini ada katrol bergerak. Katrol bergerak ini ada titik tumpunya, tapi katrolnya yang bergerak. Bisa dilihat seperti gambar di sini ya. Titik tumpunya, gaya titik bebannya. Selanjutnya adalah katrol ganda. Katrol ganda ini dimaksud adalah ada katrol tetapnya, tapi juga ada katrol yang bergeraknya. Katrol di atas ini adalah katrol tetapnya, kemudian di bawahnya adalah katrol bergeraknya atau katrol bebasnya. Kemudian selanjutnya adalah roda gigi atau gear. Nah, gear ini banyak sekali kita jumpai dalam lingkungan sekitar kita, seperti yang terdapat pada roda sepeda motor, roda sepeda, ataupun roda apa saja. Misal roda beca atau apapun, kita sering menjumpainya. Alat mainan kalian pun ada gearnya. Pengertian gear adalah sepasang atau lebih roda bergerigi yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerak pada sebuah mesin. Gear dapat mempermudah pekerjaan kita sehingga gear termasuk pesawat sederhana. Contoh gear adalah seperti ini. Nah, ini ada gear yang bergerigi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada gear yang semakin banyak lagi. Coba ya, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Ada 7, ada 20. Ada juga yang ini. Ini seperti contoh sudah dituliskan. Ini adalah gear atau gigi roda yang jumlahnya 30 gerigi. Kemudian yang terakhir adalah pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita, pada tubuh manusia, juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan kepala merupakan gayanya. Kemudian selanjutnya, fungsi rangka atau dalam hal ini tulang adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat digerakkan atau dapat bergerak bila dibantu oleh otot. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.